dari Kepala BIN dan juga menyambut pilkada yang akan datang. Cuman tadi memang dipaparkan strategi-strategi BIN ke depan yang menurut saya sangat luar biasa, dan saya menekankan pada fungsi Badan Intelijen Negara sebagai koordinator Intel seluruh Indonesia. Karena memang masih kadang pelaporan daerah rawan, pelaporan yang kejadian-kejadian itu masih tidak sinkro antara aparat intelijen yang di tempat atau instansi lain, misalkan kepolisian, misalkan Bea Cukai, misalkan kejaksaan, itu BIN daerah dan juga Kodam, kemudian Polda itu masih banyak yang belum sinkro. Oleh karena itu saya dari Komisi 1 itu sangat menekankan kepada Badan Intelijen Negara untuk benar-benar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen yang ada. Lebih menjadi fungsi koordinasi mungkin ya Bang ya? Ya, sebetulnya sudah ada di masing-masing daerah itu rapat-rapat koordinasi intelijen itu, tapi sampai sejauh ini kami masih melihat masih dalam sebatas ya pokoknya biar jalan saja. Tapi dalam komunitas tadi yang saya sampaikan adalah penekanan bagaimana BIN benar-benar menjadi seorang koordinator, menjadi koordinator yang utuh dari semua komunitas intelijen yang ada di Indonesia ini. Kalau di negara berarti komunitas di levelan pusat, di provinsi, levelan provinsi, di kabupaten, levelan kabupaten, sehingga ada keselarasan tentang ancaman yang ada sekarang ini. Bisa semua masyarakat melihat ancaman terdekat ini satu, misalkan ya, itu masalah separatis terutama di Papua. Terlalu banyak sudah TNI yang menjadi korban di sana. Kemudian yang kedua ini demokrasi kita, ancaman demokrasi kita yang dalam tanda kutip beberapa orang menyebutkan yang paling brutal kemarin itu untuk pilihan kemarin. Yang ketiga masalah yang sekarang ngetren nih, pinjol. Kemudian ada lagi selain pinjol, judi online. Yang kelima narkoba, yang keenam ekonomi. Ini kan di depan mata semua, dan ancaman-ancaman itu harusnya BIN menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen untuk menganalisa. Kenapa? Karena BIN itu institusi yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi intelijen langsung ke presiden. Langsung ke presiden. Nah, kalau informasi yang disajikan sudah salah, ambil keputusan dia salah. Harapannya jangan sampai ada slip, jangan sampai ada salah. Bagaimana caranya? Kita harus menjadi koordinator dengan baik, sehingga informasi itu akan lebih tajam, lebih teliti dan benar untuk disampaikan kepada presiden, sehingga presiden ngambil keputusannya juga benar. Bang, tadi kan disebutkan kan juga judul salah satunya. Kan baru-baru ini kan dari Komdigi kan melakukan ada beberapa Komdigi yang ditangkap nih terkait judul. Sempat dibahas juga sih di dalam tindak lanjutnya dan segala macam itu. Nah, itu gimana? Ya, pembahasannya memang itu sebagai ancaman terhadap negara, karena emang sudah membuat resah masyarakat, dan transaksi yang di dalam situ kan sudah gila-gilaan 300 triliun, dan itu merupakan ancaman yang luar biasa. Nah, ini si BIN juga fungsinya menjadi koordinator itu ya, memberikan informasi kepada polisi untuk bertindak gitu. Kalau dari BIN sendiri melihat apakah ada pelaku lainnya selain yang kemarin sudah apa nanti gimana? Seperti bahas juga tadi dalam itu? Tadi tidak disampaikan secara langsung si ACB-nya karena rapat tertutup, dan saya juga tidak bisa menyampaikan. Pak, mungkin ada desakan terkait ini kan, kalau masalah judul ini kan dari pemerintahan sebelumnya, udah berlaku dari pemerintahan sebelumnya, terkait dengan menteri-menteri yang menjabat sebelumnya, kayak misalnya Menkominfo, karena kan itu ada di bawah naungan dari Menkominfo. Pemimpin baru, kepala BIN baru, saya kira ada strategi baru, ya, ada strategi baru, dan harapan saya dan harapan teman-teman di Komisi 1 akan lebih baik dari sebelumnya. Soal pilkada serentak tadi disinggung juga nggak Bang? Bagaimana BIN harusnya tidak menjadi alat politik untuk kelompok tertentu? Tadi soal pilkada sudah disampaikan bahwa BIN tidak menjadi corong untuk kemenangan dari sebuah partai atau perseorangan. Ya, jadi BIN tetap tunduk patuh perintah dari presiden.
soal kerawanan pilkada nanti itu sudah ada berapa yang saat ini diletakkan, karena kan kemarin baru saja di Papua tuh kan sempat ada baku tembak. Nah itu gimana Bang? Apakah dibahas Kerawanan juga? untuk pilkada sendiri tadi sudah ada plottingnya ya, sudah ada plottingnya, ada di Papua, kemudian ada di Jawa Timur, ada yang menyampaikan di Jawa Tengah, ada yang menyampaikan di Aceh. Tapi ada pemetaan-pemetaannya berarti Pak? Sudah ada. Soal itu tadi kan ada 16 pegawai ex-Kominfo yang ditangkap. Baru ada 2 minggu menteri sekarang. Nah, ada desakan menteri yang lama untuk juga dimintai keterangan karena ini kasus lama seperti itu. Kita lihat proses nanti ya. Oke, siap. Oke, Makasih, siap. makasih Bang. Bang.